Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali mempelajari tematik kelas 3, tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Mari buka bukunya. Halaman 119. Pembelajaran 1. Di sini kita akan mempelajari mengenai beberapa materi sebagai berikut. Membaca teks sederhana tentang komunikasi secara bersama-sama, membuat kalimat dari kosakata baru yang telah ditemukan, menghias karya dekoratif pada kartu ucapan, dan mewarnai keliling bangun datar untuk menunjukkan arti dari keliling. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bersyukur atas karunia Tuhan. Kalian mungkin telah mulai menggunakan berbagai alat atau gawai modern, seperti telepon seluler. Sudahkah kalian merasakan manfaat perkembangan teknologi komunikasi? Kemampuan manusia dalam memajukan teknologi tersebut merupakan anugerah tak terkira dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kita perlu bersyukur atas karunia ini dengan lebih memanfaatkannya dengan baik. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini luar biasa pesat. Kita akan mempelajari perkembangan teknologi informasi di subtema ini. Sebelum membahas materi itu, berdoalah menurut agama yang kalian yakini. Ayo mengamati. Menyebutkan alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Karenanya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat mengerti maksud dan saling menyampaikan pesan kebutuhan masing-masing. Manusia saling berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana, misalnya menggunakan kentungan. Kemudian berkembang dengan menggunakan surat dan telegram. Kita lanjut pada halaman 120. Oke, halaman 120. Sekarang, alat komunikasi sudah sangat canggih. Misalnya, telepon seluler dan email. Email merupakan kependekan dari electronic mail. Artinya surat elektronik. Masih banyak alat komunikasi lainnya. Ayo, coba cari alat komunikasi yang kamu ketahui selain yang sudah disebutkan di atas. Nah, anak-anak bisa sambil memperhatikan gambar yang tersaji pada buku. Ada gambar kentungan dan surat, kemudian telepon seluler dan juga email. Nah, kalau ada yang belum pernah lihat kentungan itu seperti apa? Kentungan itu seperti ini, ya. Jadi pada zaman dahulu orang-orang menggunakan ini, kentungan ini dengan cara dipukul-pukul sehingga menimbulkan bunyi dan sebagai alat untuk komunikasi pada zaman dahulu. Mari kita lanjut, ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Hari ini Togar sangat senang. Sewaktu pulang sekolah, ia melihat ada surat untuknya. Surat yang sudah ditunggu-tunggunya. Surat dari pamannya, Paman Rudi. 1 bulan yang lalu, Togar berkirim surat kepada Paman Rudi. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Kini, surat masih banyak digunakan meskipun banyak media yang lebih canggih. Kalian mungkin ingin tahu asal mula alat komunikasi. Sekarang gurumu akan menjelaskannya. Alat komunikasi. Pada zaman dahulu, ada bermacam-macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jauh. Di Indonesia, dahulu nenek moyang kita menggunakan kentungan atau beduk untuk menyampaikan pesan.
Biasanya kentungan dipukul dengan kode atau nada tertentu. Ada tanda aman, tanda bahaya, dan sebagainya. Zaman dahulu jarak antar rumah cukup jauh. Kita lanjut halaman 121 ya. Suku Indian menggunakan asap untuk memberitahu suatu keadaan dan berkomunikasi dengan sesamanya pada jarak yang cukup jauh. Surat, telegram, dan telepon merupakan bermacam-macam alat komunikasi. Pada masa kini, orang lebih banyak menggunakan internet dan telepon genggam. Dengan menggunakan internet, kita juga dapat menulis surat elektronik. Surat elektronik dikenal dengan nama surel. Selain surel atau email, ada juga SMS atau Short Message Service untuk berkirim pesan. SMS hanya dapat digunakan pada fasilitas telepon seluler atau ponsel. Keunggulan dari SMS adalah bahwa pesan yang dikirim akan cepat sampai, hanya dalam hitungan detik. Selain itu, ongkos kirimnya juga murah. Namun, sesuai kemajuan zaman sekarang, orang lebih memilih menggunakan WhatsApp atau WA. WA lebih disukai karena banyak kelebihan. Keterbatasan SMS yang tidak dapat mengirim gambar atau video dengan cepat dapat diatasi oleh WA. Sebenarnya banyak lagi cara berkomunikasi, apalagi pada zaman sekarang yang sudah sangat canggih. Alat komunikasi akan terus berkembang setiap saat sesuai dengan kebutuhan manusia yang menginginkan koneksi lebih cepat. Nah, itu tadi mengenai teks yang berjudul alat komunikasi. Untuk bagian yang penting boleh di-highlight atau digarisbawahi. Kita lanjut akan mengerjakan latihan di Ayo Berlatih. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dari bacaan di atas. Nomor 1, anak-anak boleh menjawab, menuliskan jawabannya di Oke, untuk menjawab Ayo Berlatih, anak-anak boleh menuliskan jawabannya di notebook tematik ataupun langsung di buku cetak tematik tema 7. Ya, disesuaikan dengan space-nya. Kalau misalkan masih bisa, nggak apa-apa, tulis di situ, boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan butuh space lebih, sebaiknya langsung tulis di notebook. Ya, jangan lupa diberi keterangan jawaban tematik tema 7 halaman 121. Nomor 1 ya. Alat apakah yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirim pesan di suku Indian? Apa nih kira-kira jawabannya? Iya, betul. Suku Indian menggunakan asap untuk berkomunikasi. Tulis ya. Nomor 2. Kalau belum selesai, boleh di stop dulu videonya ya. Nanti di play lagi. Alat apakah yang digunakan untuk mengirim pesan di Indonesia pada zaman dahulu? Iya. Pada zaman dahulu, untuk mengirim pesan di Indonesia menggunakan kentungan atau beduk. Oke. Pada zaman dahulu, untuk mengirim pesan di Indonesia menggunakan kentungan atau beduk. 2.
Ya. Sekarang nomor 3. Singkatan dari apakah ponsel itu? Iya, ponsel singkatan dari telepon seluler. Telepon seluler. 4. Singkatan dari apakah surel itu? Surel adalah singkatan dari surat elektronik. Tulis ya, tulis. Yuk. Nomor 5. Apakah perbedaan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Apa nih perbedaannya? Kalian tulis ya, ini agak panjang. Jadi kalian dapat menuliskan definisinya juga boleh ya. Alat komunikasi tradisional itu yang bagaimana, kemudian alat komunikasi modern itu yang bagaimana. Alat komunikasi tradisional adalah alat yang digunakan masih sangat sederhana. Itu yang tradisional ya. Alat yang digunakan masih sangat sederhana. Nah, sekarang yang alat komunikasi modern. Kebalikannya ya. Alat yang digunakan sudah sangat canggih. Alat yang digunakan sudah sangat canggih. Oke, begitu ya. Nomor 6. Sebutkan alat komunikasi tradisional sebanyak 3 macam. Nah, anak-anak diminta untuk menyebutkan nih 3 macam. Iya, kentungan, beduk, surat, ya. Asap, boleh. Tulis 3. Kentungan, beduk, kemudian surat. Ya, suratnya surat yang dikirim melalui pos seperti itu ya, bukan yang surat elektronik maksudnya. Surat yang benar-benar paper ditulis dengan tulisan tangan, lalu untuk dikirimnya menggunakan perangko harus taruh di kotak pos supaya diantar oleh Pak Pos dan sebagainya. Surat yang masih manual. Jadi anak-anak tulis aja 3 ya. Kentungan, beduk, surat, asap. 7. Sebutkan alat komunikasi modern sebanyak 3 macam. Alat komunikasi modern ya. Ya, email, kemudian SMS, WA, sekarang masih banyak lagi ya, Telegram dan sebagainya itu. Kemudian kalau anak-anak tulis email, itu sama dengan surat elektronik. Ya, bahasa Indonesianya surat elektronik. Email, SMS, WA. Oke, nomor 8. Sebutkan keunggulan alat komunikasi modern daripada alat komunikasi tradisional. 1. Keunggulannya ya. 1. Alat komunikasi modern mudah dibawa. Kan ada di satu handphone, di situ sudah bisa SMS, sudah bisa WA, sudah bisa kirim email. Ya. Alat komunikasi modern mudah dibawa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua adalah alat komunikasi modern semakin canggih.
semakin canggih. 2 ya. 3. Dapat menjangkau jarak yang dekat maupun jauh. Jangkauannya lebih luas ya. Dapat menjangkau jarak yang dekat maupun jauh. Itu yang ketiga. Anak-anak boleh sih tulis 3 aja. Saya masih ada 1 lagi. Kalau mau ditulis 4 boleh juga. 4. Bentuk lebih bervariasi atau bermacam-macam. Bentuknya lebih bervariasi atau bermacam-macam. Oke, itu ya. Jadi jawaban halaman 121. Ada soal lagi? Oke, jadi soalnya hanya 8. Jika sudah ditulis semua jawabannya, good. Kita akan melanjutkan pembahasan pada halaman 122. Baik anak-anak, kita lanjut di halaman 122 ya. Sudah dibuka semua bukunya, halaman 122. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan. Ayo berlatih. Menceritakan kembali isi teks. Bacalah kembali teks alat komunikasi dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Anak-anak masih ingat ya, kalimat pertama dalam setiap paragraf, yaitu kalimat yang muncul pertama kali pada paragraf tersebut. Nah, kalau diperhatikan pada bacaan yang berjudul alat komunikasi, kalian bisa identify ada berapa paragraf di situ. 1 ya. Kemudian ini 2, 3, 4, 5. Jadi bacaan alat komunikasi ini memiliki 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf mempunyai kalimat pertama. Kalimat pertama itu ya yang benar-benar pertama, dari awal sampai titik. Nih, misalkan saya kasih contoh yang paragraf 1. Kalimat pertamanya berbunyi, pada zaman dahulu ada bermacam-macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jauh. Titik. That's it. Itu adalah kalimat pertama. Ya, Nana boleh garis bawahi. Perintahnya diminta untuk menggaris bawahi ya. Oke, di garis bawahi seperti ini. Nah, titik sudah. Gitu ya. Nah, paragraf 2, 3, 4 dan 5 anak-anak cari sendiri. Kalimat pertamanya yang mana? Ya. Oke. Gitu. Caranya begitu. Nah, untuk tugas selanjutnya, ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Oke. Yang tadi yang diminta untuk menggarisbawahi sudah selesai. Yuk, dari awal sampai titik aja, Nak. Nana tinggal tarik garisnya, sudah selesai. Nggak perlu waktu yang lama ya, ini 1 menit juga selesai. Less than 1 menit juga selesai. Sudah ya, kita lanjut yang ini. Ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Jadi inti dari masing-masing paragraf ya. Ini bukan tidak selalu kalimat pertama yang menjadikan isi dari setiap paragraf tersebut. Kalian boleh menggunakan kata-kata sendiri. Intinya diringkas aja. Seperti itu ya. Oke, paragraf pertama. Intinya adalah apa kira-kira? Boleh kalau misalkan kalian punya jawaban sendiri, boleh ya selama masih relevan dengan materi di paragraf 1 atau konten atau isi dari paragraf 1. Tidak harus sama dengan kayak punya saya ya. Intinya yang penting tuh isi dari paragraf 1 itu apa sih? Gitu. Ya, punya saya seperti ini.
Pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Indonesia menggunakan kentungan atau beduk untuk menyampaikan pesan. Oke, saya ulang. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Indonesia menggunakan beduk untuk menyampaikan pesan. Dah itu. Ya, dah, that's it. Paragraf 2. Seperti biasa, jika belum selesai menulis, anak-anak bisa stop videonya ya, tidak perlu panik. Paragraf 2, surat, telegram, dan telepon merupakan bermacam-macam alat komunikasi. Surat, telegram, dan telepon merupakan bermacam-macam alat komunikasi. Lanjut 3. Paragraf 3. Keunggulan dari SMS adalah pesan yang dikirim akan cepat sampai dan murah. Keunggulan dari SMS adalah pesan yang dikirim akan lebih cepat sampai dan murah. Paragraf 4. Inti dari paragraf 4 adalah, atau isi dari paragraf 4 adalah, orang lebih menyukai WA atau WhatsApp karena dapat mengirim video atau gambar dengan cepat. Orang lebih menyukai WA atau WhatsApp, bisa ya tulis WhatsApp, karena dapat mengirim video atau gambar dengan cepat. Spelling WhatsApp ada di halaman 121. Jika tidak yakin menulisnya dengan benar, boleh dicek spellingnya di halaman 121. Yang kelima, paragraf 5 ya. Alat komunikasi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, itu adalah inti dari masing-masing paragraf. Alat komunikasi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Saya rasa anak-anak boleh tulis di situ ya jawabannya, karena itu lumayan lebar space-nya. Sudah? Kita lanjut lagi menulis. Ayo menuliskan informasi dari teks. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, ini sekarang kita ringkas lagi menjadi satu paragraf nih, lihat. Terlihat tidak tulisannya? Kalau tidak terlihat, saya bacakan ya. Alat komunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana, misalnya menggunakan kentungan. Kemudian berkembang menggunakan surat, telegram, kemudian berkembang lagi menjadi SMS, WA. Alat komunikasi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dah, intinya seperti itu. Alat komunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana. Misalnya menggunakan kentungan. Kemudian berkembang menggunakan surat, telegram, SMS, WA. Titik. Alat komunikasi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Tuh ya. Sudah ya? Oke, pembahasan berikutnya ada di halaman 123. Kita lanjutkan. Baik anak-anak, masih semangat ya? Ini kalau tematik memang menulisnya banyak. Tidak apa-apa. This is the way we are studying. Tematik halaman 123 sekarang ya, lanjut. Ayo mencoba.
Membuat kalimat. Tentu kalian sudah memahami isi teks tersebut. Coba kalian perhatikan kembali teks di atas. Nah, sekarang dengan kalimatmu sendiri, buatlah sebuah kalimat tentang perkembangan teknologi komunikasi berdasarkan kata-kata yang disediakan di bawah ini. Silakan dikerjakan halaman 123. Namanya kalimat itu boleh apa saja, yang penting strukturnya benar. Kalian boleh menuliskan sesuai dengan ide kalian masing-masing. Oke, saya contohnya begini ya. Nomor 1, kentungan. Kalian bikin kalimat menggunakan kata kentungan. Misalnya, pamanku membuat sebuah kentungan dan diberi cat warna biru. Boleh, tulis, nggak apa-apa. Ya, kalian boleh ide kalian sendiri. Tidak melulu sama seperti punya saya. Apalagi membuat kalimat. Membuat kalimat itu kalau bisa ya sevariatif mungkin, sekreatif mungkin. Jangan langsung mengcopy ya. Paman punya saya ya. Pamanku membuat kentungan dan diberi warna biru. Boleh. Pamanku, ayahku, kakekku, kakakku, banyak sekali ya nama yang bisa digunakan. Atau anak-anak bisa pakai nama orang, misalnya Pak Herman, Pak Alex, Pak Ahmad, boleh ya, banyak sekali nama orang. Pak Ahmad membuat kentungan dan kentungannya diberi warna coklat, boleh. Atau boleh juga pada zaman dahulu orang berkomunikasi dengan menggunakan kentungan. Itu juga boleh. Atau kentungan merupakan alat komunikasi yang masih sederhana. Boleh, banyak kan yang bisa kita tulis dengan satu buah kata tersebut. Nah, anak-anak boleh mencoba nomor 2 sampai nomor 9. Oh iya, nah ini nomornya ini coba lihat. Nomor 8 di skip, sorry. Habis nomor 7 langsung 9. Anak-anak boleh coret, ganti nomor 8, lalu nomor 10 diganti nomor 9. Jadi hanya ada 9 jawaban. Oke, gitu ya. Bisa ya sendiri ya, nomor 2 sampai nomor 9. Dicoba ya, jangan sampai tidak ditulis jawabannya. Contoh satu lagi, oke, yang mana? Komunikasi ya. Nomor 2 komunikasi. Saya berkomunikasi dengan orang tua saya menggunakan bahasa Indonesia. Boleh ya, seperti itu. Atau alat komunikasi modern semakin canggih. Nah, komunikasinya di garis bawah. Yang nomor 1 kentungan itu di garis bawah. Ada banyak jenis alat komunikasi pada zaman sekarang. Tuh, saya sudah sebutkan berapa kalimat tuh ya. Baru satu kata. Jadi anak-anak tidak perlu bingung, itu semua bisa dibuat semua dengan kata-kata kalian sendiri ya. Bisa semua dibuat kalimat. Dari nomor 3 sampai nomor 9 saya harap kalian tulis jawabannya ya. Jangan sampai tidak ditulis. Oke, kalian coba ya. Jadi tidak perlu saya contohkan semuanya. Saya pengen kalian coba supaya kalian juga bisa kreatif. Harus dikerjakan ya. Mana tahu bukunya kapan-kapan dikumpulkan, kalian belum tulis. Nah, kan? Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ayo mengamati, membuat dekorasi sederhana. Nah, pada waktu istirahat, Melanie berkumpul bersama teman-teman di taman. Melanie bercerita bahwa dia
kemarin menerima kartu ucapan selamat ulang tahun dari sahabatnya yang tinggal di Makassar. Amati gambar kartu ucapan di samping. Nah, itu adalah kartu ucapan ya, Nak, yang di bawah halaman 123, bawah kanan. Metultah. Sahabatku Melani, semoga sehat dan sukses selalu. Dari sahabatmu Rahma. Nah, anak-anak juga bisa membuat kartu ucapan sederhana seperti ini. Ya, kalau misalkan anak-anak mempunyai paper, kertasnya apa aja yang kita butuhkan. Oke. Nah, sebelumnya kita mengamati dulu kartu ucapan yang dikirim oleh Rahma untuk Melani. Rahma ini ada di mana posisinya? Iya, di Makassar. Nah, anak-anak boleh hias dengan menggunakan berbagai macam hiasan. Menggunakan pensil warna, boleh. Menggunakan krayon, boleh. Menggunakan glitter, boleh. Ya, bebas. Kalau namanya berkreasi, mendekorasi sesuatu, kalian boleh menggunakan apapun untuk mempercantik tampilan dari kartu ucapan tersebut. Tuh ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan di halaman 124. Oke, baik. Nih halaman 124 ya. Ayo berkreasi. Membuat dekorasi pada kartu ucapan. Melani sekarang ingin ganti memberi kartu ucapan ulang tahun. Tahun baru ya kalau yang ini. Kepada Rahma. Dia mengajak teman-temannya menghias kartunya. Bantulah Melani menghias kartu ucapan dengan memberi hiasan dekorasi di tepian kartu. Bahannya boleh apa saja ya, Nak ya. Kalau kalian ingin membuat sendiri kartu ucapan, warnanya juga terserah kalian. Boleh menggunakan kertas buffalo, kertas kertas manila ya. Bahkan pakai kertas origami juga bisa. Bagian yang putih itu boleh kalian tulisi dengan pulpen juga bisa ya. Tapi hati-hati menulis dengan pulpen, apabila salah maka kalian harus menggunakan correction pen atau tip X. Jadi hati-hati ya. Kalau menggunakan kertas buffalo masih bisa dihapus. Atau kalau mungkin kertas yang umum kalian punya di rumah itu adalah kertas itu ya, F4, A4 yang buat print tugas-tugas. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membuat kartu ucapan. Kalian tahu misalkan salah satu teman kalian ulang tahun. Aku mau kreatif, mau bikin sendiri kartu ucapan, tulisannya, kemudian ucapannya, hiasannya, kalian mau sesuai dengan ide kalian. Wow, boleh banget ya. Nah, kalau misalkan kalian membutuhkan bahan-bahan lain, misalkan glitter atau pita, itu juga boleh ditambahkan. Misalkan di rumah ada nih, boleh nih ditempel pita atau diberi gambar pinggir-pinggirnya dihias seperti ini, lalu diwarnai, nampak cantik. Ya. Nah, itu kalian boleh mencobanya di rumah. Untuk bahan-bahannya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk detailnya itu saya sudah rangkumkan dalam rangkuman. Ya, di rangkuman sudah ada. Coba nanti apabila sudah menerima rangkuman paper, anak-anak bisa baca di situ rangkumannya ya. Rangkumannya kemungkinan akan dibagikan dalam minggu ini ya, rangkuman tema 7. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan kembali kartu ucapan di atas. Kartu tersebut mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Contohnya seperti ini, Nak. Apabila anak-anak belum bisa memahami keliling itu apa, jadi lihat gambar yang ini ya.
ada blue rectangle. Nah, di sini yang disebut keliling itu adalah panjang ini ditambah panjang ini, ditambah ya nak, ingat, ditambah. Kemudian ditambah panjang ini, kemudian ditambah panjang ini. Seperti itu. Misalnya, ini 10 cm, ini 5 cm. Kelilingnya berapa? Kalian jumlahkan semuanya. Karena panjang ini dan ini sama, dan ini dengan yang ini juga sama. Jadi otomatis ini 10, ini 5. Ya, tidak perlu ditulis, anak-anak sudah bisa memahami bahwa panjang tepi yang kiri sama dengan panjang tepi yang kanan, yaitu 5 cm. Ini pun juga seperti itu. Jadi apabila kalian diminta untuk menghitung kelilingnya, ini bangun datar ini berapa kelilingnya? 10 ditambah 5 berapa? Ya, 15 ditambah berapa ini? Iya, 10. Ini juga 10 ya. 15 ditambah 10, 25. Ditambah 5. Jadi berapa? Iya, 30 cm. Kalau keliling itu ditambah semua tepinya ini panjangnya, yaitu ditambah. Gitu ya. Oke, lanjut halaman 125. Ayo berlatih. Menentukan sisi bangun datar. Amati gambar-gambar di bawah ini, tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, apapun bentuknya anak-anak bisa menghitung karena karena anak-anak hanya menambahkan saja tepi-tepiannya ini seperti tadi, panjang tepinya. Nah, hanya saja untuk yang di halaman 125 tidak diminta untuk menghitung, tapi hanya diminta menebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling bangun datar tersebut. Nah, menggunakan apa, Miss? Tebalkannya pakai pensil warna. Ya, warna merah boleh yang kelihatan. Soalnya ini kalau warna biru sama seperti aslinya ya. Jadi anak-anak gunakan warna merah, bisa, warna orange bisa juga. Warna pink juga bisa supaya terlihat. Ya, anak-anak menggunakan penggaris panjang, ya, penggaris, nah seperti ini misalnya, lalu ditebalkan aja tepi-tepinya itu ya, tidak perlu thinking hardly. Ini mudah ya, cuman ditebelin lagi gitu loh nak, maksudnya. Jadi anak-anak tahu, oh keliling persegi itu adalah sisi yang ini ditambah yang ini dan yang ini. Keempat sisinya, kita jumlahkan keempat sisinya ya untuk yang persegi. Ini juga nih ya, untuk menghitung keliling. Jadi anak-anak tebalkan aja tepiannya ini. That's it, gampang ya. Oke. Yang bawah, amati juga berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Tentukan kelilingnya bersama temanmu. Nah, ini bagi yang offline bisa ya, anak-anak mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas kita. Untuk yang di rumah mungkin dapat mengamati barang-barang atau benda-benda yang di sekitar rumah kalian. Kira-kira apa aja nih bangun datar yang terdapat di rumah kalian? Gitu ya. Dicari aja, tidak perlu ditulis. That's it. Pembelajaran tema 7 pembelajaran 1 tema 7 subtema 3 berakhir di halaman 125. Kita akan berdiskusi lagi mengenai materi lain di video selanjutnya. Terima kasih. Semangat ya.